Hah, Oke, udah mulai record, kita share screen. Lah, tadi mana gambarnya ya? Oh, dah. Udah kelihatan kan semuanya? udah guys, jangan lupa Indonesia Raya. Tolong rename gue dong. Please. Rename. Berarti gue Gak usah, udah list. Berarti gue Udah gue aja dulu. Terus gue Bella juga belum. Halo. Gak bisa gue rename, host yang bisa. Udah. Oke. Nanti kalau misalnya gue bilang Bella belum. Moderator. gue assalamualaikum dulu atau baik sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu gitu. Gue udah kegantikan ya? Udah. Assalamualaikum aja dulu. Ya, semangat. Sampai jam 1 malam. Yuk. Ya. Masa nih gue agak keder gitu nih ngepin-ngepinnya kalau gue sambil ngomong. Gue yang ngepin. Oke. Gue bisa ngepin kok. Oke. Gue mulai ya guys. Ntar jangan lupa gue bilang menyanyikan lagu Indonesia Raya yang buka gantian nanti, oke? Oke. Gue nggak usah di mute ya. Iya, nggak usah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua dan salam budi luhur. Selamat datang dalam acara webinar dengan tema How to be a Confident Speaker in Public yang diselenggarakan oleh mahasiswi komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta. Alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Yang kami hormati Ibu Elizabeth Sophia Lete SIKOM, selaku konten creator dan narasumber kita hari ini, dan Kak Salma Nabila SIKOM selaku Ketua Pelaksana. Terima kasih juga kami ucapkan kepada moderator kita hari ini, Kak Isabella, serta para tamu undangan. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan syarat dan ketentuan selama berjalannya talk show pada hari ini. Yang pertama, pastikan perangkat komputer atau laptop atau ponsel Anda tersambung dengan koneksi internet yang lancar.
kemudian mengganti nama akun dengan format nama underscore instansi saat bergabung di room Zoom. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat acara berlangsung sampai host meeting atau moderator memberi izin. Yang ketiga, peserta dimohon untuk menyalakan video atau on-cam selama acara berlangsung dari bagian kepala hingga bagian dada. Yang keempat, peserta dimohon untuk menyalakan emoji raise hand jika ingin bertanya dalam sesi tanya-jawab berlangsung. Baik, kepada seluruh peserta dimohon untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah dibacakan. Perkenalkan, saya Putri Safina Maesti selaku MC dalam acara webinar siang hari ini akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan. Kedua, rangkaian sambutan. Ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan dari Kak Salma Nabila selaku Ketua Pelaksana acara webinar dengan tema How to be a Confident Speaker in Public. Kepada Kak Salma Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih Safina atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, selaku ketua dari acara webinar How to be a Confident Speaker in Public. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti webinar pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar hari ini, dan tema webinar kita pada hari ini adalah bagaimana cara agar kita dapat percaya diri saat berbicara di depan publik. Tentunya webinar ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa yang ingin terlihat percaya diri di depan publik. Hal ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk para mahasiswa di luar sana. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara webinar ini, marilah sebagai pembuka kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian sambutan dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Salma Nabila atas sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, akan saya serahkan kepada Isabella selaku moderator. Kepada Isabella dipersilakan. Terima kasih kepada Safina selaku MC yang telah memberikan waktu untuk saya memandu acara pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya adalah acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV pembicara kita pada hari ini terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari Kak Elizabeth Sophia Lete. Dari Kak Elizabeth sendiri, yaitu Kak Elizabeth adalah seorang sosial media spesialis di PT Kompas selama 6 bulan. Yang kedua, sosial media spesialis PT Sephora Indonesia selama 3 bulan. Selanjutnya, Public Relation Officer PT Unilever selama 1 tahun. Dan selanjutnya, content creator sampai sekarang. Mungkin untuk pengalaman pendidikannya juga saya akan bacakan, yaitu Kak Elizabeth sendiri pernah bersekolah di SMA Yadika 6 pada tahun 2015 sampai 2017. Pernah berkuliah di Universitas Budi Luhur, Sarjana S1, yaitu pada tahun 2017 sampai 2021. Dan pada saat ini Kak Elizabeth mengambil S2 di Master Student Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.
berikut. Baiklah, langsung saja kita berbincang-bincang lebih lanjut dengan Kak Elizabeth sendiri. Mungkin dari Kak Elizabeth, halo Kak Elis. Hai, Bella. Bagaimana nih kabarnya Kak Elis? Semangat dong. Wih, semangat banget dong. Soalnya udah diundang sama kalian buat ikut serta menjadi narasumber di webinar hari ini. Nah, dari Kak Elis sendiri sebagai pembicara udah semangat nih. Pasti teman-teman semuanya juga semangat untuk mendengarkan materi yang disampaikan Kak Elis. Nah, mungkin dari Kak Elis sendiri kita langsung aja kali ya Kak Elis. Sekarang teman-teman sudah tidak sabar nih mendengarkan materi dari Kak Elis. Oke deh, kalau gitu. Thank you, Bella. Aku langsung izin buat share screen ya. Baik, Kak. Silahkan. Oke. Oke, selamat pagi. Hai teman-teman semuanya. Oke, Selamat pagi kenalin. juga Kak Elis. Pagi. Nah, kenalin aku Elizabeth Sofia Lete, dan hari ini aku bakal ngejelasin dikit tentang how to be a confident speaker as a content creator, karena aku sendiri adalah content creator. Oke. Aku kasih sedikit bocoran tentang aku sendiri. Saat ini aku adalah content creator yang based on makeup dan skincare industry. Jadi aku sering bikin konten mengenai makeup dan juga skincare, dan kemudian aku sebarluaskan di platform seperti TikTok dan juga Instagram. Dari kecil aku emang punya hobi sih untuk makeupan, makanya pas udah segede ini dan untuk bikin konten gitu aku jadi lebih senang. Next. Kemudian, what is a content creator? Kira-kira apa sih content creator itu? Seperti yang tertera, content creator adalah seseorang yang membuat konten berupa tulisan, gambar, video, audio, atau gabungan untuk menyebarkannya kepada media digital. Nah, content creator ini tuh bisa melakukan konten berupa branding atau identitas, terus juga bisa memberikan informasi atau sekedar untuk kesenangan pribadi. Dari situ itu kembali ke tujuan awalnya. Kira-kira tujuan konten kita itu untuk buat apa? Nah, buat aku sendiri, jujur adalah kesenangan pribadi dan juga informasi kepada khalayak-khalayak. Nah, kenapa sih content creator harus pede? Simpelnya, karena konten itu akan disebarluaskan kepada platform media digital, misalnya TikTok. Nah, dari situ, kalau misalnya kita merasa nggak pede, pasti kita bakal susah untuk nge-attract orang lain, karena pasti orang lain juga melihatnya, kenapa ya, dari gestur tubuhnya aja udah kelihatan nggak enak. Dan, as a content creator, we must be confident. Tapi kira-kira gimana caranya? Di sini aku mau ngasih tips and tricks buat kamu yang mau pede ngomong di depan umum. Yang pertama, ada be yourself. Jadilah seorang content creator dan juga jadilah diri kamu sendiri. Karena pretending to be someone else is not nice. Nah, kalau misalnya kita sendiri aja udah mengenali diri kita sendiri, misalnya kayak apa konten yang mau kita buat, terus dari angle manakah yang lebih cocok untuk diri kita, dan juga bahasa dan style berbicara bagusan yang mana untuk konten yang kita buat. Kemudian ada know yourself. Ini mirip-mirip sama poin yang tadi sih, cuman di sini know yourself adalah untuk nge-embrace diri kita sendiri. Kenapa? Karena semakin kita kenal sama diri kita, semakin nyaman juga untuk membuat konten, dan yang paling pede itu kita terlihat lebih pede di depan umum dan juga kamera. Kemudian ada outfit. Sebenarnya ini adalah hal yang sepele yang tanpa kita sadari sebenarnya kalau misalnya kita memiliki outfit yang nggak nyaman, kita bakal kelihatan nih gestur tubuhnya, misalnya terlalu banyak gerak, ataupun kelihatan kayak terlalu diem. Makanya kalau misalnya untuk menyelesaikan outfit, aku juga suka menyelesaikan dengan topik yang bakal aku bawakan. Kemudian ada practice makes perfect. Ini di bidang apapun itu kita harus selalu coba untuk latihannya, karena kita bisa berlatih diri kita sendiri dan kita bakal menjadi lebih baik. Caranya untuk berlatih untuk pede di depan umum ya saya simpel sih, dengan misalnya berbicara dengan orang-orang yang dari circle teman kalian yang kecil, terus juga mulai berbicara dengan crowd yang lama-lama semakin gede gitu. Kita juga bisa berbicara di depan kamera ataupun di depan kaca. Nah, yang terakhir ada topik.
kita ini menurut aku ini paling penting karena kita harus bisa kuasai topik. Dengan cara kita kuasai topik, kita nggak bakal kelabakan di depan. Dan kalau misalnya kita kelabakan, presentasi kita bakal jadi berantakan kan. Jadi semakin kita kenal topik, semakin juga lancar buat ngomong. Tadi ada gimana caranya pede di depan umum. Kalau ini beda lagi nih, gimana caranya kita untuk pede di depan kamera. Kayak saat ini nih. Yang pertama, kita nggak harus sih sebenarnya, ini adalah optional, karena kan nggak semua orang pede di depan umum. Ada beberapa orang yang lebih pede di kamera dan juga sebaliknya. Kalau misalnya kalian nggak pede di depan kamera, kalian bisa coba untuk pakai makeup. Karena makeup itu bisa menjadi salah satu confidence booster. Karena kalau misalnya kita merasa diri kita cantik ataupun ganteng, performa acting kita itu makin baik gitu. Kemudian, jangan overthinking. Siapa yang di sini yang suka banget overthinking? Jangan, karena kalau misalnya kita kepikiran soal pendapat orang-orang lain, kita tuh bakal mempengaruhi nih pikiran kita. Terus kita bikin konten, bukannya kita malah semakin positif, malah kayak, ntar kalau misalnya gue gini, makin dikatain orang. Kalau misalnya gue gini, ntar diledekin gitu. Jadi kita nggak boleh overthinking, udah bawa chill aja. Terus, abis itu kita, sama kayak tadi, harus banyak latihan. Karena kalau misalnya kita latihan, kita cari dulu nih posisi mana yang enak, terus angle mana nih, misalnya kalau aku sendiri nih angle-nya ke kanan. Terus abis itu kita juga coba-coba iseng rekam di kamera. Terus dari situ baru deh kita mulai bikin rekam di konten-konten kita. Kemudian take it easy. Kita harus latihan sih, tapi kita nggak boleh nge-push diri kita terlalu banyak. Kita harus pelan-pelan, take it easy, one step at a time. Dan ini juga merupakan yang hal paling penting, yaitu learn from experience. Kesalahan apapun yang kita buat, atau kita lakukan sebelumnya, jadi itu pengalaman dan juga pelajaran buat kita. Jadi kita nggak boleh down, kita harus tetap semangat, karena dari situ kita bakal berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Udah, aku mau share sedikit sih pengalaman aku sebagai seorang content creator sejauh ini. Tadi aku udah ngasih tips and tricks gimana biar pede, karena itu sendiri adalah tips and tricks yang aku lakuin sebelum aku benar-benar pede untuk ngomong di depan umum. Mungkin kalian ngeliat aku sekarang kayak nggak bakal percaya kalau dulu aku orangnya camera shy dan juga introvert. Jadi aku tuh dibilang sama teman-teman aku bawel, cuman kalau misalnya di depan umum, aku tuh kicep, diem karena nggak bisa dan benar-benar nggak pede buat ngomong. Tapi aku termotivasi sih karena melihat konten creator lain yang suka make up-an, terus aku jadi kayak, oh, aku bisa nih kayak gini. Jadi aku mulai perlahan-lahan untuk belajar make up-an, terus juga belajar angle dari kamera, belajar ngedit dikit-dikit. Dan akhirnya udah sampai di titik yang sekarang. Semua sih udah oke, terus juga happy ngeliat progresnya. Cuman emang kadang perkataan orang-orang tuh nggak selalu positif kan, ada juga yang negatif. Makanya tadi aku bilang jangan overthinking, karena kalau misalnya kita happy sama konten kita, terus juga nggak merugikan, kenapa kita harus merasa takut untuk melakukannya? Karena yang namanya kesalahan itu pasti ada, dan kita harus terus mencoba dan keep trying. Jadi buat teman-teman yang mau jadi content creator di luar sana, kalian pasti bisa kok, asal kalian terus berlatih, dan mulai dari sekarang nyicil dikit-dikit. Gitu sih. Kira-kira segitu aja sih buat pemaparan presentasi aku hari ini. Gimana? Aku balikin lagi ke moderator Kak Bella. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menunjukkan emoji raise hand agar bisa di-unmute oleh panitia, dan jangan lupa untuk menyebutkan nama lengkap dan asal instansi. Mungkin teman-teman semua juga bisa untuk bertanya di kolom chat, nanti aku bacakan.
jika kalian malu-malu untuk berbicara ataupun unmute. Tapi kalau bisa, kita kan di sini belajar nih tentang bagaimana pede sebagai content creator, dan disinilah belajar kalian dari awal untuk menjadi content creator, walaupun kalian itu bukan di sosial media atau di mana. Ini kan kita webinar, jadi kita bisa berbincang-bincang secara langsung oleh public speaker-nya, yaitu Kak Elis. Begitu Kak Benar Elis? banget. Benar banget, kalian bisa nanya, karena kalau misalnya enggak nanti kalian rugi loh kalau nggak nanya langsung sekarang. Jadi ayo buat teman-teman yang mau nanya. Nah, betul. Karena kan ini waktu jangan disia-siakan ya Kak Elis, karena webinar ini sangat bermanfaat. Apalagi seorang public relation tuh harus mempunyai sifat yang percaya diri, karena dia adalah public speaker bagi perusahaan ataupun organisasi yang tertentu. Gitu. Betul. Mungkin aku bacakan kali ya Kak Elis. Udah ada yang nanya nih. Wih, keren. Pertanyaannya keren nih Kak. Apa tuh kalau boleh tahu, Kamila? Dari siapa nih? Dari Kak Sarah, Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Dia nanya nih Kak, sebagai public relation, bagaimana sih agar audiens tidak pasif saat kita menjadi public speaker? Oke, mau aku langsung jawab atau kita tampung pertanyaan dulu nih? Nah, kita tampung dulu kali Kak, satu lagi nih pertanyaan. Oh, dari Kak Salma sudah raise hand. Mungkin bisa di-unmute, Kak. Halo Kak Elis, Kak Bella. Halo juga Kak Salma. Oh iya Kak, aku izin bertanya ya. Boleh. Aku tuh kan kadang suka bingung ya Kak, kayak aku tuh mau bikin konten tuh kayak suka mikir kira-kira konten apa sih yang bakalan banyak ditonton sama orang-orang. Nah, aku mau nanya nih ke Kayla sendiri sebagai content creator, kira-kira konten seperti apa sih, konten atau konten yang menarik bagaimana yang harus kita bikin supaya orang-orang tuh pada tertarik nih buat nonton konten kita gitu Kak. Oke deh, thank you ya Salma. Kak Bella, aku langsung jawab aja kali ya. Oh ya, boleh Kak Elis, langsung dijawab aja. Oke teman-teman, tadi pertanyaan yang pertama, gimana caranya biar audiens nggak fasih? Sebenarnya simpel sih, caranya itu kita harus mengetahui audiens kita. Misalnya kalangannya adalah anak-anak yang muda, kita juga harus punya pembawaan yang fun, biar mereka juga nggak bosen dong. Kalau misalnya kita ada di tempat yang anak-anak muda, tapi kita terlalu banyak berbicara, pasti mereka bosen kan. Jadi bisa diselipin games, atau misalnya hal-hal yang bakal menarik perhatiannya dia, gitu Bella. Aku langsung jawab pertanyaan yang kedua, atau gimana? Gimana Kak Sarah, cukup menjawab? Bagaimana Kak Sarah cukup menjawab dari pertanyaan untuk yang sudah dijawab oleh Kak Elis sendiri? Wah, katanya di kolom chat sudah Kak, sudah terjawab. Terima kasih Kak Elis katanya. Baik deh kalau misalnya udah terjawab. Aku langsung jawab yang pertanyaan Salma tadi. Cara bikin konten yang menarik. Ya Salma ya? Iya, oke. Untuk buat konten yang menarik sih sebenarnya tergantung juga ya tentang insight kita dan juga tren apa yang lagi marak di social media sekarang ini. Kayak misalnya tren yang sekarang di TikTok nih, yang kalau lebih dari sekedar bintang-bintang, itu bisa kalian selipin buat jadiin konten kalian gitu. Jadi kalau misalnya konten yang menarik, sebenarnya balik lagi ya ke konten apa yang kalian mau bawakan, terus mungkin juga sesuaikan dengan audiens kalian. Kayak yang tadi aku bilang, audiens kalian itu targetnya umur berapa dan range berapa. Dari situ mungkin akan lebih menarik perhatian orang-orang atau teman-teman sekitar Anda untuk menonton konten yang kalian bikin, gitu, Salma. Oke Kak Elis, sudah jelas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Salma sudah bertanya, dan terima kasih Kak Elis sudah menjawab.
Kira-kira Sama-sama. dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya sudah cukup menarik nih Kak materinya, jadi tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, dan dari pertanyaan dari Kak Salma dan Sarah mungkin sudah mewakilkan. Baiklah, terima kasih kepada peserta talk show yang sudah bertanya kepada pembicara kita pada pagi hari ini. Dan nantinya akan ada penanya terbaik dan akan dihubungi oleh panitia melalui chat. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah menanya, itu nanti akan ada penanya terbaik nih. Jadi kalian bisa mengikuti acara ini sampai akhir. Oke, mungkin aku simpulin dulu ya Kak dari materi hari ini. Jadi untuk kesimpulannya mengenai materi dari Kak Eli sendiri, yaitu sebagai content creator tentunya harus mempunyai sifat yang percaya diri. Kenapa? Karena dari percaya diri sendiri kita dapat mengenal diri sendiri, tentunya bisa mengetahui kekuatan dan kemampuan apa yang bisa kita miliki dan bisa kita capai. Dan ini bertujuan untuk memudahkan sebagai content creator itu langkah apa yang akan dilakukan untuk kedepannya sehingga meningkatkan rasa kepercayaan diri. Dan perlu mempunyai pengetahuan yang luas karena dengan begitu orang-orang di sekitar kita merasa nyaman dengan konten yang sudah kita buat. Dan tadi aku juga sedikit dapat tips and trick dari Kak Eli sendiri nih sebagai content creator yang pede. Yang pertama itu be yourself, yang kedua itu know yourself, yang ketiga itu outfit, yang keempat itu practice makes perfect, yang kelima itu topik. Jadi kenapa sih content creator itu harus percaya diri? Karena konten yang kalian buat akan disebarluaskan di beberapa media sosial, jadi harus diperhatikan. Nah, sekian dari kesimpulan yang sudah aku bacakan. Atau ada yang ingin ditambahkan dari Kak Eli sendiri sebelum kita ada sesi foto bersama nih, Kak? Udah cukup banget, Bel, kamu nyimpulinnya. Berarti benar-benar dengerin nih dari awal sampai akhir. Ya gitu, Kak. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu, apalagi ini kan talk show-nya sangat menarik nih, bagaimana kita percaya diri gitu. Jadi untuk hadirin sekalian, selanjutnya ada sesi foto bersama. Dimohon untuk kepada para peserta bersiap untuk foto bersama dengan pembicara kita pada pagi hari ini. Oke, untuk foto bersama aku pandu ya. Jadi Kak Elis, di sini aku pasti Kak Elis nggak lupa dong, karena di Budi Luhur itu ada salam khas dari Budi Luhur, yaitu salam Budi Luhur yang mengangkat tangan. Baik, aku pandu ya untuk teman-teman semua. 1, 2, 3, salam Budi Luhur. Oke, untuk sekali lagi kita foto bebas ya, Kak. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Kak Elis yang telah berbagi ilmu, pengalaman, motivasi kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga kita semua dapat terinspirasi menjadi public speaker dan content creator yang percaya diri, dan juga menjadi leadership tentunya seperti pembicara kita pada pagi hari ini. Untuk itu, saya Sabila Romawanti pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, saya kembalikan sepenuhnya kepada MC. Baik, terima kasih kepada Isabella selaku moderator yang telah memandu jalannya pemaparan materi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Elizabeth Sopiolete yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini.
Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pembicara dan moderator pada hari ini, dan juga Bapak atau Ibu serta teman-teman semua dari Fakultas Ilmu Komunikasi UBL, serta para peserta webinar hari ini. Akhir kata, saya Putri Safina Maesti selaku MC, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Baik, saya ingatkan untuk teman-teman semua, karena talk show ini akan ada sertifikat nantinya, kalian